Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. No matter where you try to run, I'm coming. Believe the hype. Coming for you. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. Coming for you. You looking for a fight? I'm coming for you. Guys, look! We're all having a good time, especially me. I'm coming for you. I'm coming for you. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Apalagi kalian ini bener-bener supportnya gila-gilaan banget ya ke channel gue. Oke, jadi untuk video kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana sih caranya ngatur isi tas dengan baik. Nah ini kan biasanya orang pernah nanya nih di live gue nih, Bang, isi tas lu tuh apaan aja bang? Kok bisa sih bang? Tuh banyak banget bang. Kok bisa sih bang? Peluru nggak bisa habis bang. gimana gue ngatur pickup settingnya? Langsung aja yuk kita ke kontennya guys. Kita langsung ke firing range dan di sini gue akan demonstrasiin mulai dari nggak punya tas 1, tas 2, tas 3 gitu ya. Suara siapa tadi tuh? Karena kan sebenarnya isi tas kita itu kalau gue ya tergantung dari level tasnya ya, level tasnya. Contoh kayak gini nih. Nah ini kan gue sekarang masih tas 1 nih ya, cuman 10 ya. Oke, jadi kalau misalkan gue tas level 1 ya, biasanya yang gue bawa adalah medkit. Bentar, ini gue isiin nih. Nah ini peluru, usahain pelurunya satu jenis aja ya. Tapi tergantung, misalkan nih contoh kalian nggak nemu granat gitu. Kalau misalkan kalian nggak nemu granat, kalian boleh pakai 2 senjata. Contoh kayak gini nih, pelurunya satunya lagi kayak gini. Terus shield cell, 8, battery kayak gini. Ya ini satunya lagi granat. Ini granatnya terserah lah, misalkan kalian nemunya aksar atau granat gitu. Nah ini kalau misalkan tas level 1 settingannya kayak gini guys ya. Kalau kalian nggak nemu granat, oke? Tapi kalau misalnya kalian nemu granat yang banyak ya, usahain kalian drop aja heavy-nya, lalu kalian isi sama peluru yang sejenis. Nah kayak gini nih. Tapi ini kembali lagi preferensi kalian masing-masing ya. Karena kan kalau gua selalu ngejelasin ke kalian senjata yang gue pakai itu adalah berdasarkan attachment apa yang gue punya gitu. Misalkan gue punya flatline ya, flatline full attachment gitu. Misalkan contoh gue punya flatline terus full attachment ya. Nah ini gue akan usahain gimana pun caranya gue tetap bawa peluru 2 tipe kayak gini nih. Nih kayak gini ya. Kayak gini nih jadi jatuhnya. Jadi untuk peluru heavy ya, untuk peluru heavy gue saranin kalian bawanya 2 slot aja. Kenapa? Karena peluru heavy itu adalah salah satu yang paling gampang buat ditemuin. Mirip-mirip kayak light ammo lah ya. Nah ditambah flatline itu kan maksudnya senjata heavy ya, itu kan biasanya dipakai untuk jarak dekat ya, atau misalkan jarak jauh cuman dipakai untuk spitfire. Nah senjata-senjata jarak dekat gue selalu bawa ammonya dikit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai senjata ini untuk jarak dekat, udah pasti setelah kita ngeratain musuhnya, kalau kita berhasil ngeratain musuhnya ya, kita pasti ngelut, bener nggak? Nah untuk senjata heavy, that's why gue cuma bawa 2 slot nih. Peluru heavy ini harusnya gue cuma bawa 180 aja cukup. Oke? Nah, misalkan kalian pakai senjata energi gitu ya, pakai senjata energi. Nah, ini nih senjata energi, terus juga senjata-senjata sniper, itu kalian minimal bawa 2 atau enggak 3 deh. Karena itu 2 senjata itu yang paling jarang dipakai sama musuh, dan juga kalian susah gitu ngelutnya ya. Susah ditemuin lah intinya 2 tipe peluru itu. Makanya kalau misalkan kalian pakai senjata energi ya, atau misalkan pakai senjata sniper ammo, usahain bawa 2 atau 3 gitu ya. Oke, jadi ini adalah settingan untuk yang tanpa tas kalau ketemu granatnya dikit. Tapi kalau kalian ketemu granatnya banyak gimana? Usahain pakai 2 senjata. Ya. Jadi ini drop. Bawa ammo-nya tuh 4 stack ya. Oke, bawa ammo-nya 4 stack. Terus bawa granat kayak gini. Sama bawa shield cell-nya 1 aja. Nah ini kembali lagi nih ya. Kalau kalian cuman bawa shield cell ini cuman
cuman bawa 1 stack, itu usahain ketika kalian itu pakai vest putih atau vest biru. Jadi kita lagi ngomongin soal early game gitu ya. Nah, ketika kalian nanti udah ketemu vest ungu, minimal banget nih kalian bawa 2 shield cell kalau kalian nggak punya shield battery yang banyak. Tapi semua ini situasionalnya, dalam artian misalkan kalian memang tipikal gameplay yang agresif banget, isi tas ini menurut gua banyakin aja granatnya, sama shield cell itu kurangin aja ya. Jadi gua hindarin banget nih untuk bawa syringe gitu. Kenapa? Karena menurut gua syringe itu menemuin isi tas gitu. Daripada gua bawa syringe, mendingan gua bawa granat gitu ya. Toh kan juga udah ada medkit gitu ya. Kalau kalian udah terpaksa banget nih pakai darah gitu ya, pakai medkit atau pakai syringe, itu tandanya kalian pasti shieldnya udah crack. Kalau shieldnya udah crack, pilihannya cuma 3. Antara lu tusun, lu nahan zona gitu ya, atau enggak lu habis perang. That's why gua nggak bawa syringe sama sekali, karena kalau misalnya kita udah bener-bener kayak shieldnya udah crack, berarti kita udah bener-bener kepepet atau enggak abis itu kita ngeloot. Jadi toh juga kalau misalnya habis ngeloot kan kita bisa pilih-pilih isi tas lagi gitu ya. Jadi ini untuk yang tanpa tas, oke? Kayak gini nih. Boleh juga kalian buang lagi ininya ya, pelurunya, terus kalian isi granat lagi, boleh, terserah kalian. Oke, ini semua preferensi masing-masing dan tergantung aim juga. Kalau aim kalian sabun kayak gua, ya kalian banyakin pelurunya gitu. Takutnya kan perang, lagi asik-asik perang, ternyata malah gak ada peluru, kan percuma juga gitu. Oke, tas 1 nih. Nah, kalau misalnya udah ada tas 1 kayak gini, ini udah lebih enak nih. Kalian bisa bawa granat lagi 1, sama kalian bisa bawa peluru 1. Udah, tok, kayak gini. Ini settingannya. Jadi granatnya 4 biji, pelurunya 4 stack, terus juga 2 shield cell. Ya, ini shield cellnya bisa lu ganti sama shield battery kalau kalian udah vest ungu gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai vest biru, menurut gua sayang juga lu pakai shield battery di vest biru, tapi nggak apa-apa, tergantung situasional aja gitu ya. Jadi misalkan kalian nih memang nemu shield battery-nya banyak, ya udah nggak apa-apa, bawa shield cell 1 aja. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak, oke? Kalau kalian punya tas biru, nah kalau punya tas biru, biasanya kalian bisa bawa peluru lagi nih lebih banyak. Ini gue ganti aja ya, salah satu ya, sama flatline. Jadi kita kelihatan nih. Nah, ini menurut gue tas biru tuh udah nyaman banget ya, karena kan isinya banyak. Nah, kayak gini nih. Satunya lagi apa nih? Nah, ini terserah nih, lu mau isi shield battery lagi boleh, atau nggak granat. Kalau misalnya lu mau main isinya shield battery kayak gini nih, 6 biji nih, itu tandanya adalah situasi dimana kalian biasanya punya high ground ya, dan kalian nembak-nembak jarak jauh. Tok gitu. Cuman bawa shield battery sebanyak ini kalau kalian tujuannya untuk GB Evo shield kalian. Misalkan nih kalian face-nya masih biru atau ungu. Nah, kalian pengen nih nge-up ke merah. Nah, tandanya gimana nih caranya kalian nge-up ke shield merah? Tandanya kalian harus nembakin orang dari jarak jauh. Kalau kalian nembakin orang dari jarak jauh, kalian pertama pasti akan kena tembak ya, biasanya rata-rata. Jadi kalian butuh shield battery untuk bisa ngisi ulang armor kalian lebih cepat supaya kalian tuh nggak kena third party gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga butuh peluru yang banyak gitu. Jadi kalian harus punya mindset kayak, oke, gue pengen nge-up armor gue, berarti gue butuh shield cell atau enggak shield battery, dan juga gue butuh ammo yang banyak gitu ya. Nah, as soon as ya setelah kalian udah punya shield merah nih, misalkan kalian tadinya vest ungu gitu ya, kayak gini nih, terus kalian nembak gitu ya. Ini gue contohin deh, nembak ya, nembak terus. Nah, ini kalian udah vest merah nih ya. Kalau misalnya kalian udah punya vest merah, nah ini nih, ini pelurunya nggak usah bawa terlalu banyak gitu ya, karena kan kalian buat apa juga peluru itu kan menurut gue cuman untuk nyicil orang, untuk keterpartian orang dari jarak jauh, sama untuk GB Evo. Ketika kalian vestnya udah merah, kalian udah nggak usah nembak lagi sebenarnya, kalian cuma tinggal nyari championnya aja. Kecuali kalian pengen perbaikin status kalian supaya average damage-nya gede, nah itu terserah kalian lah ya. Nah, setelah kalian udah vest merah kayak gini, nah ini udah dropin aja nih, set baterainya 4 aja boleh. Terus diganti sama apa bang kalau gitu? Diganti sama granat ya. Granat ini menurut gua underrated banget gitu ya. Kayak lu terserah lu jagonya pakai apa. Lu mau pakai Arcstar atau misalnya lu mau pakai granat, itu boleh. Kalau misalnya kalian mau pakai granat, nah kelebihannya apa nih ya? Main granat nih kalian harus lempar ke udara kayak gini. Ini susah sih. Cuman dilempar ke udara supaya meledaknya pas lah. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakainya ini Arcstar ya. Ini menurut gua kayak plus minus. Kalau misalkan termite nih, contohnya apa? Buat nembak
buat lempar granat supaya musuh tuh gagal revive begini. Kayak gitu. Misalnya orang lagi revive di sini. Oke? Nah, jadi menurut gua plus minus terserah, tergantung. Kalau misalkan memang banyak open field, bawa aja granat sama Arcstar. Tapi kalau misalkan banyak rumah-rumah, lu mau bawa Thermite Grenade 1 atau 2, itu menurut gua cukup, terserah kalian. Gimana enaknya kalian aja, oke? Gitu. Nah, ini isi tas gua nih. Oke, ini boleh ya. Ini misalkan lu ngerasa kayak, peluru gua kedikitan, boleh nih lu drop salah satu ya untuk ambil peluru kayak gini, boleh ya. Misalnya lu ngerasa kayak kayaknya gue nggak pede deh, shield battery gue cuma 4 atau enggak shield cell gue cuman satu slot doang nih kayak gini nih ya, satu stack doang, nggak apa-apa, lu drop aja satu granat ya, lu ganti sama shield battery atau shield cell, terserah lu dapetnya kayak gimana, kayak gini nih. Nah, ini menurut gue udah oke banget. Terus kita tas ungu nih ya, tas level akhir ya, level 3. Oke, kalau misalkan tas ungu kayak gini, nah ini udah enak banget nih, ini gampang banget lo mau ngapa-ngapain ya. Kalau dari gue pribadi, gue akan isi semua sama granat. Dah kayak gini. Ya, shield cell-nya bawa satu aja, terus juga bawa granatnya 6 biji. Banyak banget isi bang. Menurut gua, granat itu kayak enak banget gitu. Contoh nih, kita misalkan nge-crackin orang gitu ya. Tek, crackin orang. Terus kita sekarat nih. Kita kan mundur nih pasti sekarat. Tek. Ya kan? Lemparin granat. Gitu. Kayak gini. Oke? Satu hal lagi nih ya, satu hal lagi nih tips dari gua ya, tips tambahan. Menurut gua, kenapa kita harus bawa granat yang banyak adalah supaya kita ketika ngeras itu gampang. Contoh kayak gini. Kita kasusnya udah ditungguin di high ground gitu ya, atau misalkan di dalam rumah gitu. Dan susah lah intinya nge-push-nya, daripada kita jalan kaki kayak gini, nembak, adu yang gini, ini kan susah ya. Nah, ada cara yang selalu gua lakuin ketika gua nemu jampet. Teng, ke udara. Par. Gitu. Iya. Atau enggak bisa juga kalian lompat, lempar granat. Gitu, mundur. Gitu ya. Nah, cara ini biasanya nih ilustrasinya misalkan musuhnya tuh ada di mana ya? Nah, ada di sini deh, gitu ya. Kita kan susah nih untuk jalan ke sini, ya. Untuk jalan ke sini, jalan kaki. Begitu deh kita naik, kita nembak. Udah, kita pasti knock gitu. Kenapa? Karena kita ditungguin orang di high ground gitu. Musuhnya cuma tinggal nge-defend kayak gini. Kalau misalkan kita punya jump pad dan granat yang banyak, ada cara yang bisa kalian lakuin gitu ya. Nah, contoh kayak gini nih ya. Misalnya gini, push gitu kan. Dang, biasanya gue kayak nge-crackin dulu sih. Tek, crackin dulu. Crack. Langsung lompat. Lempar granat. Gitu. Terus kita naik. Nah, begitu kita naik, musuhnya udah kena damage granat kan, atau misalkan musuhnya nggak kena damage granat minimal musuh tuh nggak berani untuk jagain di high ground sini gitu ya. Dia pasti akan ganti posisi mundur ke belakang gitu ya. Contohnya aja nih, misalkan kita di-push sama orang gitu, kita udah dilemparin granat nih, contoh kayak gini ya, gitu. Kita nggak mungkin di sini, kita pasti mundur. Nah, menurut gua granat itu bisa buying time gitu ya, sekitar 3-5 detik untuk kita bisa cari posisi enak. Nah, kalau misalnya kita nggak punya granat nih, dia bawa peluru banyak banget nih. Granatnya cuma satu nih. Nah, ini tas ungu loh ya. Nah, ini inget nih, ini tas ungu nih. Misalkan nih kita tas biru kita kurangin ya. Kita tas biru nih. Nah, kayak gini nih. Oke. Granatnya cuma 3 nih. Kalian mau nyicil juga nanggung gitu ya. Begitu kalian diajak ke push juga susah. Granatnya 3, tek. Udah, habis. Ya, begitu kalian nge-push, udah. Kalian nggak punya granat lagi nih. Tembak-tembak doang. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka berhasil nge-revive di balik tempat ini. Dan kalian nggak punya granat lagi. Tapi, kalau kalian ikutin pick up settings gua ya, granatnya banyak nih. Nah, ini enak nih. Contoh aja nih. Oke, lempar granat. Gitu, lempar 3 gitu ya misalkan. Tuk. Mana bak? Oh, crack tuh. Tapi kita juga nggak bisa maju gitu. Karena kalau misalnya kita maju, kita open nih. Misalkan ada temennya di sini gitu kan. Lempar. Gitu ya. Nah, minimal musuhnya bisa kayak ganti posisi gitu loh. Gini. Gitu ya, nangkap ya. Jadi kayak kalau kalian punya granat banyak kayak 4 atau 5, kalian tuh bisa lempar granat buat nge-push ya, itu 2 di awal atau misalkan 3, terserah kalian maunya gimana. Nah, begitu musuhnya udah crack lagi nih ya, kalian nge-push itu udah lempar granat ya kan, nyampe di sini, manjat.
nembak kalian bisa lempar granat lagi gitu. Jadi menurut gua that's why pickup settings gua tuh granatnya banyak. Tapi ini semua tergantung dari preferensi kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian memang bukan player barbar, kalian lebih nyaman pakai sniper, terus juga kalian misalkan nyicil-nyicil dari jarak jauh ya, itu menurut gua kalian bawa aja peluru yang banyak juga menurut gua itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalian bisa backup. Kalian bisa cek settingannya, kalian bisa screenshot juga pickup settings gua, silakan. Atau kalian nonton lagi ya, ulang video gue yang ini juga nggak apa-apa, terserah. Nah ini gua biasa kayak gini. Ini sniper, biasanya gue 2 stack ya. Ini terserah, ini kenapa gue cuma pilih 1. Biasanya gue di in-game akan ngambil lagi juga anyway gitu. Biasanya gue bawa kayak gini nih. Oke, 64 ya, 2 stack. Terus juga ini untuk flatline gue 180. Prowler lu boleh 180, boleh 270. Cuman karena menurut gue King's Canyon ini kan mapnya banyak open field sama banyak tebing-tebing ya. Jadi menurut gue bawa peluru prowler kayak lebih dari 2 stack itu menurut gue kayak too much. Toh juga kalian gak akan pakai prowler juga kecuali kalian perang jarak dekat kan gitu kan. Jadi kurang lebih kayak kalau misalnya kalian jarak dekat, perangnya kalian akan ngeload lagi anyway gitu. Jadi gue bawa cuman 2 stack. Oke? Nah ini bisa kalian tiru, silakan. Ya ini untuk ammo-nya, ini untuk health itemnya. Ini syringe-nya biasanya gue buang akhir-akhir ya. Ini syringe-nya kenapa tetap gue ambil sini? Cuman kayak oke, ketika gue nggak nemu medkit ya, gue akan buang syringe-nya. Nah syringe itu juga bisa kepake di early game doang menurut gue ya. Kayak misalkan ketika kalian punya vest putih, vest biru, ini kalian syringe kemungkinan akan kalian pakai gitu. Kenapa? Karena ketika kalian crack, ya udah vestnya habis nih 75 kan, 3 bar sama kurang lagi di 25 darah. Nah kalian sembuhinnya pakai syringe. Itu untuk vest putih, vest biru. Nah ini shield cell, ini gue saranin karena 8 karena kalau misalnya 4 itu menurut gue kedikitan. Ini 8. Battery ini bebas nih ya. Ini lo mau 4 mau 6, tapi minimal banget ini 2 ya. Maksudnya 2 stack gitu ya. Jangan bawanya cuman 1 stack doang nih, 2 biji nih. Ini menurut gue terlalu mepet banget. Minimal banget 4 atau enggak 6. Ini terserah kalian. Phoenix kit ya seperti biasa gue baunya 0. Tapi ini kalau gue nggak punya shield lagi sama sekali, shield battery atau misalkan med kit, gue baru bawa Phoenix kit untuk pengganti. Itu aja sebenarnya. Ultimate acceleran gue selalu bawa 1 gitu ya. Mungkin tadi di firing range gue nggak bawa gitu ya ultimate acceleran karena tergantung dari legend kalian. Kalau kalian legendnya yang memang ultinya bener-bener kepake banget nih ya, kayak Octane, kayak ulti Rhapsody, terus juga ulti Gibby gitu ya, kalian wajib banget bawa ultimate acceleran 1. Nah terus gantinya gimana bang settingannya? Lu buang aja 1 peluru atau enggak 1 granat untuk ngegantiin ultimate acceleran. Karena perbedaan 1 stack granat peluru atau 1 slot granat itu nggak begitu signifikan lah. Tapi 1 ultimate acceleran itu benar-benar bisa ngubah jalannya gameplay kalian gitu kurang lebih. Lalu ordnance-nya di sini gue bawa Aksar banyak, sisanya gue cuma bawa 1. Nah kenapa? Karena Aksar itu kalau misalkan kalian sadar, Aksar itu dia punya 2 damage ya. Dalam artian pertama lu lempar Aksar, kalau misalkan nancep ke badan orang, armornya bakal pecah. Lempar Aksar ceprek gitu ya, lempar crack gitu ya. Biasanya crack dulu nih bunyi shieldnya gitu ya. Nah ketika dia udah nempel sekitar kayak 3-4 detik kemudian dia bakal meledak. Jadi kan damage-nya ada 2 nih gitu. Jadi menurut gua kayak sakit banget di Akstar gitu. Ketimbang lu bawa granat atau bawa misalkan thermite grenade gitu. Makanya that's why gua bawa Akstar. Ditambah gua orangnya barbar banget dalam artian gua suka nge-push masuk ke dalam rumah, gua suka nge-push dalam bunker. Daripada musuh ngendok terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan gua lemparin Akstar aja gitu daripada nembak. Jadi that's why gua bawa Akstar. Tapi terserah kalau misalkan kalian pengen kayak ini diatur kayak 2-2-2 juga boleh, atau misalkan 3-1-2 kayak gini, atau 2-1-3 kayak gini juga boleh, terserah. Sama ini nih, taking damage automatically closes death box ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini kalian nyalain ya, ketika kalian ngelut ditembak sama orang ya, ketika kalian terima damage itu otomatis ketutup gitu ya. Nah gua nggak mau kayak gitu, mendingan gua offin aja. Terus juga sama ini nih, auto pick up interval ini gue shortin supaya kita ngelutnya lebih cepet gitu. Interval ini adalah waktu jeda setiap ngelut ya. Jadi kalau misalnya kalian long, ini ngelutnya bakal tek gitu. Tapi kalau misalnya short, kalian ngelutnya bisa cek gitu, bisa cepet lah ngelutnya. Yang terakhir nih, when pick up list is closed, stop auto pick up. Nah jadi ini gue kasih tahu juga nih gunanya untuk apa. Misalkan kita on nih ya, gini nih. Tapi ini kan beda ya, ini kan namanya kita ngelut dari lantai ya, bukan ngelut dari kotak mayat gitu ya. Kalau misalnya kita ngelut dari kotak mayat, kalau misalnya kita onin, ketika pick up list-nya, ketika kita lagi ngelut nih ya, kan itu kan ada layarnya gitu ya, ada layar ngelut yang kayak gini nih ya. Kalau misalkan ini settingan yang tadi itu kita misalkan nggak nyalain ya, nah misalnya kita offin ya, misalkan kita tutup nih nggak sengaja, misalnya kita mundur atau misalkan ketembak sama musuh atau misalnya kita nggak sengaja kita pencet tutup, itu dia akan berhenti ngelut. Tapi kalau misalnya ibaratnya kalian offin ya, meskipun kalian ketutup, asalkan kalian cuman berdiri di samping kotaknya aja, dia akan tetap otomatis ngelut
gitu ya kurang lebih ya. Kalian akan paham lah pasti. Cobain aja sendiri, rasain perbedaannya kalau misalnya kalian offin sama onin. Oke, coba di sini gue off ya. Jadi gitu aja untuk settingan dari isi tas gue. Menurut gue ini ngebantu banget ya. Karena dari gue pribadi, gue dulu juga sering kayak shield battery gue baunya 6 biji, peluru gue baunya kebanyakan, shield cell gue pernah bawa sampai 12. Nah masa-masa kayak gitu gue udah kayak ngalamin gitu. Dan gue nggak pengen kalian ngalamin hal yang serupa sama gue gitu. Jadi that's why gue bikin konten ini supaya kalian bisa tonton, kalian bisa juga ngajarin teman kalian, share video ini juga kalau misalnya bermanfaat ke teman kalian supaya kalian semua bisa sama-sama ke Predator dan ngejar rank gue yang sekarang gue rank 39. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya. Susah kok, lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah, makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discordnya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas ini dengan komunitas yang positif. Jadi terhindar dari toxic yang berlebihan ya, kecuali sama teman kalian sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Itu udah urusan kalian lah itu ya, gitu. Terus juga jauh dari drama-drama gitu. Jadi intinya please banget jaga positive play supaya kita bisa have fun main game ini terus dan semoga game ini makin rame setiap harinya dan kalian bisa enjoy sama Apex Legends Mobile. Jadi gitu aja dan kita ketemu lagi di next content. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Oh crap, really? I'm no one-hit wonder.